Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Amma ba'du, saudara-saudara, kembali ketemu di episode dan gelombang yang sama di The Prima Masjid Peradaban Asy-Syafaat. Imam Sahal menegaskan, Imam Sahal dawuh, man lam yakun mat'amuhu min halalin, siapa saja yang makanannya itu terdiri dari barang yang haram, lam yakun mat'amuhu min halal, berarti haram. Lam yuksaf, maka tidak akan tersingkap, tidak akan terbuka tabirnya, an galbihi, yang menutupi hatinya. Inilah yang pernah dulu saya katakan, orang sering makan yang haram itu hatinya mati. Kalau di sini Imam Sahal mengatakan, ya, lam yuksaf an galbihi hijabun, hijab, ya, terus menutupi hatinya, tidak akan bisa terbuka. Lam yuksaf itu tidak kesingkap, tidak bisa dibuka, terus tertutup hatinya. Maksudnya tertutup dari apa ya? Dari hidayah. Tertutup dari hidayah. Selalu kepingin melakukan hal-hal yang haram. Selalu ingin melakukan hal-hal yang haram. Yusabbihu syayatin, meniru setan. Ya. Dalam kitab Hilyatul Anbiya wa Tabaqatil Asfiya, jilid 8 halaman 278, itu ada keterangan bahwa an-nasu salah satu asnafin, gitu. Manusia itu ada 3 kelompok. Kok anggap tak yang ini saya ceramah, ini yang ke-6 ini. Nanti ke-7 masih ada. Mulai subuh tadi. Jadi dimaklumi ya. Dimaklumi. Nanti itu di Masjid Baitur Rahman
Habis itu sik pindah. Aduh. Bendino ngene. Imam Sahal rahimahullahu ta'ala. Pakai hak ya. Oh ya, tak lanjut dulu. Manusia itu ada 3, apa tadi? Kelompok. Asnaf itu kelompok. Sinfun yang pertama, kelompok pertama itu bihul malaika. Kelompok manusia yang pertama, manusia yang menyerupai malaikat. Gitu. Jadi keinginannya itu kudu taat gitu. Dijak ngaji itu gampang gitu. Ya kayak jenengan nih, malaikat-malaikat doyan mangan. Malaikat doyan pecel. Jadi yusbihul malaika. Ada manusia yang menyerupai malaikat. Ya bisa kita lihat. Kita bisa lihat apa namanya? Keinginannya ya. Keinginannya ingin selalu taat, ingin selalu berbuat baik. Ya, ingin ibadah. Keinginannya itu begitu. Karena manusia yang kelompok pertama ini manusia yang menyerupai malaikat. Menyerupai ya, tapi bukan sama. Kata-kata menyerupai itu ya tidak 100%. Kalau 100% tidak mungkin. Malaikat gak mangan, sampean mangan. Malaikat gak turu, sampean turu. Malaikat gak rabi, sampean rabi. Malaikat gak pernah kelon, sampean kelon. Itu bedanya. Cuma ini menyerupai dalam hal ketaatannya. Kepingin taat, kepingin berbuat baik. Itu makanya kelompok manusia pertama ini dikatakan yusbihul malaika. Yang menyerupai malaikat. Menyerupai bidang apanya? Ya ibadahnya, ketaatannya. Malaikat Jibril itu bersolawat kepada Rasulullah 2000 tahun. Sejak belum lahir. Karena Jibril penasaran. Jibril penasaran. Penasaran apa? Jibril penasaran Nur Muhammad. Kok pinter sampai? Alhamdulillah. Kasih kopi. Irain kopi. Oke deh. Atur nuwun. Saya sudah 3 bulan tidak pernah makan nasi. Kok sih lemu ya? Heran saya. Ya Allah. Saya 3 bulan tidak makan nasi sama sekali. Talak 3 wis. Bain kubro. Ya cuma sayur, buah. Ini tadi sarapan, makan siangnya aja mangga. Dambe endok tapi. Loh, kuat lah. Makanya kemarin saya konsul ke dokter. Dok, saya ngarang dewe. Ngarang gimana? Saking kepinginnya perut saya kecil. Celono saya gak sedeng. Celono saya itu gak sedeng. Baju akeh sing gak sedeng. Terus
Akhirnya saya tidak makan dok, tidak makan nasi. Saya ganti sayur, buah, ya tempe saya gelem. Pokoknya lauk itu saya melebu. Daging saya melebu, sate melebu. Cuma karbo saja saya tidak, saya bilang. Menurut dokter gimana? Loh, selama tidak lemes, selama tidak merasa pusing katanya, lanjutkan. Gitu katanya. Nah akhirnya saya lanjut sampai 3 bulan ini. Perubahannya turun 5 kilo. Padahal kok masih lemu ya. Heran saya. Ini gimana caranya ini? Ternyata jawaban dokter itu yang belum saya lakukan satu, olahraga. Oh ini yang belum. Ini yang belum. Kalau usaha tidak makan sudah. Dan saya tidak makan nasi. Tidak makan nasi. Urap-urap paling senang saya. Sayur pecel paling senang. Iya sekarang itu. Yang dulu saya tidak suka sayur, setelah 3 bulan ini harus suka. Karena sudah tidak makan nasi. Malaikat dah. Makanya kelompok manusia yang pertama ini yusbihul malaikah. Ya, menyerupai malaikat. Bidang apanya kira-kira tadi? Ketaatannya, ibadahnya, istighfar dan sholawatnya. Jadi malaikat Jibril saja bersolawat kepada Rasulullah ini 2000 tahun bersolawat. Makanya solawat yang dibaca Jibril itu kemudian diberi nama solawat Jibril. Coba mas, teman. Solawat Jibril itu bunyinya gimana? Teman, gimana mas? Itulah nyanyian mas. Aslinya sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu disuruh perbanyak sholawat Jibril. Lalu dilakukan kayak sampean barusan. Itu 2000 tahun. Kenapa? Karena penasaran kepada Nur Muhammad. Kok mulia banget. Sopo Muhammad itu? Sebelum Jibril, Adam jealous. Gara-gara jealous. Di atas pintu surga itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tanya, ya Allah, siapa Muhammad ini? Kok mulia sekali. Namanya selalu gandeng dengan namamu. Kata Allah, ya Adam, asal lu tahu aja ya. Kalau bahasa kita nih. Huwa habibi wa abdi wa khatamal anbiya wal mursalin wa wulida fi akhir zaman. Wahai Adam, Muhammad ini nanti, ya Muhammad ini, dia kekasihku, dia hambaku, dia penutup para nabi dan rasul, yang jasadnya orangnya akan dilahirkan di akhir zaman. Jadi para nabi itu kalau syahadat ya sama dengan kita. Para nabi, bukan umatnya ya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa. Itu kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru kalau umatnya, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, anna Musa Rasulullah, anna Adam Rasulullah. Kalau umatnya. Kalau nabinya, semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mengikuti tulisan yang ada di atas pintu surga. Makanya Nabi dikenal apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan rasul. Walaupun beliau lahirnya di
akhir zaman. Nurnya diciptakan sebelum Adam diciptakan. Nur Muhammad. Ini Allah ciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Di mana keterangannya? Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa, Mas? Ini. Dawe Gusti Allah tapi gak ono di Quran. Adanya di hadis. Maka qaulallahu ta'alanya diberi nama hadis qudsi. Bunyinya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, seandainya tidak gara-gara engkau wahai Muhammad, lama khalaqtul aflak, sungguh tidak aku ciptakan semua ini. Tidak kuciptakan Adam dan keturunannya. Tidak kuciptakan langit dan bumi. Tidak kuciptakan dunia dan isinya. Tidak kuciptakan surga seandainya tidak ada Nur Muhammad. Jadi kata-kata anta nurun fauqa nuri itu oleh orang-orang kuculuk-kuculuk itu diartikan syirik melebihi Allah. Onda. Melebihi sinar yang ada. Nabi masih di atasnya. Cahaya. Apa cahaya? Malah malaikat. Nabi sih di atasnya. Kemuliaannya itu. Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Maksudnya di atas cahaya malaikat. Itu sih mulia Kanjeng Nabi. Bukan nur Allah. Itu suudon itu. Turung-turung sudah suudon. Bukan itu. Ini yang pertama ya. An-nasu salasu asnaf. Salah satu asnaf. Manusia itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama sinfun yusbihul malaika. Kelompok pertama menyerupai malaikat. Sekali lagi saya tegaskan, ternyata menyerupai malaikat itu dalam bidang taatnya. Ketaatannya itu loh, bukan apa-apanya. Ya enggak sama dong malaikat dengan kita. Malaikat itu ya tercipta dari cahaya. Kulon jenengan dari tanah sengketa. Istiai tukaran Rene Rono. Ya maksudnya menyerupai malaikat itu di bidang ketaatannya. Niki jenengan nih datang ke sini. Kalau bukan karena iman enggak mungkin. Jenengan datang ke sini karena sampean punya iman yang baik dan imron yang kokoh. Ya kan? Tuh, yang pertama ya. Yang pertama. Jadi perbanyak baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Malaikat Jibril saja berapa tahun? 2000 tahun membaca itu. Berangkat dari penasaran sopo Nur Muhammad ini. Makanya sampai lahirnya Jibril ini menunggu sampai lahir. Masya Allah. Dengan penungguan yang lama. Jamaah sekalian, yang kedua, sinfun, kelompok yang kedua, yusbihul bahaim. Lah ini. Kelompok yang kedua, manusia itu menyerupai binatang. Na'udzubillah. Makanya disebut al-insan hayawanun natiq. Ya kaya hewan tapi berakal. Kaya hewan tapi berakal. Nanti sifat-sifatnya bagaimana? Kadang-kadang ono sing nyerupai al-bahaim. Hewan. Menyerupai hewan.
Terutama bidang apanya? Terutama bidang keserakahannya. Iya tak? Tidak usah jauh-jauh, kita melihat ketek saja. Jenengan kasih makanan, ambil tangan kanan, diemplok, kasih lagi, simpan, kasih lagi, tangan kiri kanan penuh, kasih lagi, kaki kanan kiri penuh, kasih lagi, itu dirampas. Temannya kita kasih, mau dirampas lagi, saking serakah. Ada yang begitu manusia. Sinfun yusbihul bahaim. Ada yang menyerupai binatang dalam hal keserakahannya, ya, kemaksiatannya. Selingkuhnya. Wedhus kan selingkuh kabeh wedhus. Wedhus, jaran, selingkuh kabeh. Nah ini kok ono menungso sing kepingin meniru. Ya Allah. Meniru apa yang kedua? Sinfun yusbihul bahaim. Ada yang meniru hewan. Sak makanannya juga begitu kan. Man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksaf an galbihi hijab. Hatinya terus tertutup, terhalang. Terhalang. Karena dia selalu menyerupai al-bahaim, binatang. Na'udzubillah. Gara-gara hewan kawin tidak usah akad nikah, melo. Saya ini kan banyak niru-niru kan. Enak melo. Ya Allah. Ngeri zaman sekarang. Generasi Z atau Gen Z di era milenial ini kalau enggak benar-benar anak-anak kita jaga, aduh, larut dalam kemaksiatan, larut dalam maksiat. Semoga Allah melindungi keluarga kula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gara-gara ndelok ayam, kucing, wedhus tanpa akad nikah, tanpa khutbah nikah, melo. Sakniki lah banyak ya melo-melo. Yang sinfun yusbihul bahaim. Yang ketiga, ada 3 kelompok tadi ya. Sinfun, kelompok yang ketiga, yusabbihul syayatin. Yusabbihus syayatin, menyerupai setan. Nah ini saya nggak enak ini. Menyerupai wedhus iso di sembelih. Wedhus sing lemu tapi kino-kino. Jaran, kebo. Tapi yang ketiga ini yusabbihus syayatin. Niru menyerupai setan. Ya Allah. Na'udzubillah. Makanya saya membaca kajian ulama, barokahnya doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ketika suami istri berkumpul, barokahnya doa itu, Allah akan menyelamatkan janin yang dititipkan ke rahim istrinya itu. Tumbuh nanti anak itu tidak akan pernah terkena godaan syaitan. Barokahnya doa itu. Makanya Mas jangan lupa baca doa. Ya. Apa? Mau apa lo bentino?
Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi barokahnya doa itu katanya apa namanya? Janin yang dititipkan Allah ke rahim istrinya itu nanti begitu lahir ya, tidak akan tergoda oleh iblis. Barokahnya doa itu. Lain kalau lupa gak doa. Dadi setan dhewe. Ya. Lali gak ndonga. Wong bismillahirrahmanirrahim lho gak kober bis ngono tok. Istrinya jawab patas. Jadi bis patas. Jangan sampai lupa. Kalau ulama salaf dulu ya, jadi manten. Ulama salaf dulu. Sebelum ketemu istrinya di malam pertama itu, dia wudhu dulu. Sembayang 2 rakaat. Masya Allah. Ojo Yasin ping 3. Kalau sampean baca mas, istrinya bengok-bengok. Kesuwen. Keladem. Makanya ulama-ulama dulu itu ketika memiliki keturunan, roto-roto keturunannya minas sholihin, ya tak? Minas sholihah wal huffaz, tahfidzul Quran, programnya zaman dulu. Sekarang aduh ngeri melihat. Jadi yang ketiga apa tadi? Yusabbihus syayatin, menyerupai syaitan. Ada lagi amalan. Kalau mau, ya kalau mau ndak? Agar anak turun kula panjenengan dari bayi sampai tua tidak akan pernah menyentuh yang namanya zina. Ada amalannya. Ingin saya sampaikan atau tidak? Ada amalannya. Lek kepingin panjenengan, anak panjenengan, anak turun panjenengan, sak cucu jenengan diselamatkan oleh Allah, tidak akan pernah menyentuh yang namanya zina. Bahkan ketika dia terjebak dengan perzinahan, dia selamatkan oleh Allah gara-gara amalan ini. Yang pertama, ketika istri kula jenengan masuk ke ruang persalinan, usahakan melo. Biasanya boleh. Contohnya aku, dulu saya juga begitu. Bahkan bantalan tangan suami. Istri itu kalau ke ibunya masih ada rasa malu loh. Ke saudara perempuannya masih ada rasa malu. Tapi kalau pada suami, apanya yang masih ada malu? Kan sudah tidak ada malu. Lah, itu masuk Makanya saya pas istri jadi berbantal tangan, aku hafal kabeh. Tarik nafasnya, keluarkan. Ya, tarik nafasnya, keluarkan. Wis hafal aku. Ngeden ke bawah nak. Loh, lihat ke atas ya muntah batinku. Ini mesti aja ke bawah. Kok suwe bu aku? Nggih niki anu ta, sik buka telu. Apuh. Terus ya buka ngenteni 10. Apuh. Rungane tak buka dhewe kok. Suwe. Lah ini bantal. Nah, saat anak keluar, biasanya sama bidan itu mau dibersihkan dulu, nggih. Jangan mau. Begitu lahir sekedar dilap gitu digendong. Jenengan ini amalannya. Adani sebelah kanan, iqomati sebelah kiri, balik ke telinga kanannya lagi, kulhuh ping 3. Kemudian ke telinga kiri lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Kulhu 3 kali. Al-Qadar 3 kali. Pertama apa tadi Mas? Begitu anak lahir, telinga kanan diazani, telinga kiri diiqamati, telinga kanan lagi kulhu ping 3, telinga kiri Al-Qadar 3 kali. Sampai walinya Allah itu mengatakan, demi Allah, bayi ini akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina. Atau sebaliknya, dizinai. Tidak, dia akan diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Sanggup mengamalkan. Kok kayak ragu-ragu ini. Jadi kalau bidan kadang-kadang, oh, ngenteni pak, tak bisin sih. Jangan mau. Iki bayi lek sik digawa nang jeding sik. Yang terekam di telinga pertama kali bukan lafal Allah. Cipuk, sewur, bunine air, odol, sabun, sing mlebu pertama. Nggih mboten? Usahakan yang masuk ke telinga anak pertama kali adalah lafal Allah. Tapi jangan adzan kayak adzan Jumatan, kepanjangan, kok gelak tumbuh gigi. Biasa mawon, sepenting biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Itu pelan-pelan aja. Tapi kalau seorang ayah itu nggak pernah adzan, terus mendadak disuruh adzan sama bidan, ini bisa bahaya, bisa nyelader ini. Mana adzan Pak? Iya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata anaknya melek, takbiran niku Pak. Makanya latihan sih. Aduh. Ya maklum kalau salah, karena dia tidak pernah ada. Tapi tepak ketakbiran malian. Makanya latihan dulu. Latihan. Orang nikah itu ya bukan hanya dituntut ekonomi, nafkah. Jebule kerja, wis kerja, gajine piro, ya wis dicul. Jangan. Anak kita mau merit, yang dibutuhkan itu adalah ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu ibadah. Ya, itu penting itu Pak, penting. Bagaimana nanti istrinya haid, keluar darah nifas, bagaimana istrinya nanti keluar darah wiladah. Lek bojone bahlul itu loh, ya apa? Lak digarap ae, sik metu digarap. Itu bahlul namanya. Jadi kalau ada debil, embisil, idiot, debil itu di bawahnya, di longan kono loh. Ini bahaya. Jadi anak-anak kita pun kalau ada yang meminta melamar, itu jangan hanya pandangan seorang tua itu, jangan hanya kerja di endina, gajimu piro. Betul, orang tua tidak ingin anak perempuannya itu sengsara, bukan matre, bukan. Betul pertanyaannya itu. Cuma harus dikursuskan sekilat itu. Calon mantu itu. Belajar fikih muamalah, fikih ibadah. Dia tahu, paham. Gitu ya. Banyak hal-hal seperti itu. Kayak jadi ilmu-ilmu kayak tadi itu. Anak begitu dilahirkan, latihan dulu adzan. Jika keliru, takbiran.
Idul Fitri si ado. Jadi barokahnya diadani telinga kanan, diikomati telinga kiri, dibacain kulhu telinga kanan, dibacain al-qadr telinga kiri, 3 kali. Allah jaga, Allah lindungi bayi ini sampai tua tidak akan menyentuh yang namanya zina. Dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Termasuk ikhtiar orang tua ini. Kok moro-moro, aduh anakku 5, kau sing tak adani belas. Yo mulai saiki ndang-ndang golekno rantai. Cek gak kemana-mana. Saiki zamannya ya Allah mengerikan. Pergaulan bebas. Ya Allah, kemarin di Batu ya, pesta seks. Di Batu. Ketangkap sudah. Sapa omah sing Batu omah. Awas tepak tonggoe. Itu. Masya Allah. Milo para rawuh, para sederek. Cuma saya kembali ke tadi ya, cuma saya tidak makan nasi itu kemudian tidak kuat puasa. Tidak kuat puasa, tak ganti ibadah yang lain. Tak minum dulu ya, jangan kemana-mana ya, menunggu setelah pariwara berikut ini. Hadirin yang saya muliakan, apa yang ketiga tadi? Yusabbihus syayatin, menyerupai setan. Pokoknya kita ini bagaimana caranya untuk menghindar dari apa saja konsumsi makanan atau minuman yang subhat, apalagi yang haram. Nah, ini. Wa qala al-Imam Sahal rahimahullah ta'ala, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksaf an qalbihi hijabun. Jadi hatinya itu ada penghalangnya, Pak. Dihijab. Sehingga tidak melihat kebenaran. Dalam nang masjid ae gak ketok. Mata hatinya buta. Matanya melek. Cuma mata hatinya tertutup, ada hijab. Gak delok. Ya Allah. Padahal wis pavingan, ono listrik. Ngono iso gak ndelok. Wa tasara'at, dan akan dipercepat ilaihi kepadanya al-uqubat, apa? Siksaan, ya Allah. Kalau dia selalu makan yang haram, ya, hatinya tertutupi hijab, itu adabnya akan segera mendapat adab. Masya Allah. Wala tanfa'uhu, dan tidak mendatangkan manfaat. Apa? Salatuhu, salatnya tak bermanfaat. Wala siyamuhu, puasanya tidak bermanfaat. Wala shadaqatuhu, dan sedekahnya juga tidak bermanfaat. Kalau yang dikonsumsi selalu makanan yang haram dan subhat. Karena ada hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Kullu lahmin, saben-saben daging nabata kang tumbuh sampai lemu, ya, minal haram, dari yang haram, fannaru muka utawi neraka aulabi iku luwih utama bi kelawan man. Maka orang tersebut lebih utamanya manggon dek neraka. Ya, tempat yang paling pantas
ditempatin adalah neraka. Bagi orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Na'udzubillah. Semoga rezeki kulon jenengan halalan thayyiban mubarakan. Kathiran jadidan wakeh donga niku. Muga-muga rezeki kula panjenengan halalan halal. Terus thayyiban baik bergizi, mubarakan penuh berkah. Apa mana? Wasi'an luas. Santai-santai. Apa mana? Jadidan enggal. Kasih sing baru. Kathiran sing awakeh. Pokoke lek ndonga niku jangan setengah-setengah. Ndonga sing wakeh. Engko lek meleset itu titik melesete. Melesete titik. Ndonga iku 100% ngono lho. Andaikan meleset 95%. Kan sik lumayan. Cok ndonga, ya Allah berilah Quran titik boten apa-apa. Terus dikasih tambahan lek jenengan kersa. Loh. Ndonga kok kadek ngono. Muqinuna bil ijabah. Itu kewajiban. Orang berdoa itu harus yakin akan diterimanya. Ya, jangan berbuat syarat. Lah kadang-kadang saya berbuat syarat. Lek jenengan kerso. Lah, ndonga kok sik lek jenengan kerso ya Allah, paringono kula. Jadi Allah enggak. Ya wis. Nggak usah begitu doa itu. Harus yakin mukinu nabil ijabah. Harus yakin akan diterima. Pede ngoten lho. Pede. Kak diterima saiki barangkali besok kan gitu. Enggak besok meneh. Minggu depan. Kak minggu depan, bulan depan. Kan begitu. Pede. Kak bulan depan, tahun depan. Pede. Kak tahun depan balik mari ngene. Harus yakin bil ijabah. Saya itu ini nyoba ya. Saya nyoba itu berapa kali kok tepat terus. Wingi yang ngono. Saya cerita dulu boleh? Nggak suka oleh tetap cerita pula. Ayo ketahuan. Mole, aku ngenteni ket mang. Bilang, sik ngaji mah, sabar ya mah. Kati cerita apa iku mang? Lali. Hah? Hah? Oh iya doa. Wingi niku kala kayak ngeten nih, kayak hari ini ya, ini terulang lagi. Ceramah itu sampai 7 tempat. Sak ngajari. Kan capek ngomong toh. Capek. Ternyata bengi itu dibel mahasiswa panitia lomba menjuri mengingatkan. Ustaz jangan lupa ini hasilnya malam ini kita. Hah? Belum juri. Juri dai-dai nasional itu loh. Anak tingkat SMA aliyah. Saya jurinya. Ya Allah, wis lama ngene. Saya buka laptop sampai larut malam. Saya pulang ceramah jam 11. Iku wis capek-capeknya. Saya buka laptop. Menjuri yang sudah dikumpulkan lewat IG. Lewat IG nasional ini. Kemarin itu. Ya Allah, sampai larut malam, sampai jam 1.30 baru buyar selesai. Ngantuk gak karu-karuan. Padahal subuh itu saya ceramah. Subuh itu.
Saya bilang pada Allah sebagaimana dulu saya pernah komunikasi. Ngomongnya gini. Kata guru saya mau tidur itu kan wudhu dulu. Kalau bisa ngadep kiblat ya, dimiringkan ke dada kita ngadep kiblat. Berarti kepala kita sebelah utara ya. Nah, tak lakoni gitu. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ditutup bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wa quwwata illa billah. Ayat kursi. Dah saking capeknya mengikut tok. Terus ngomong, "Ya Allah, saya ingin bangun jam 3.30. Tolong ya Allah." Bismillah, tidur. Bangun itu yo pas. Subhanallah. Ini kesekian kali saya minta itu. Sebelum subuh pokoknya. Karena saya mau mandi, mau prepare. Kayak saya ngomong prepare untuk persiapan ke subuh. Sak ceramah ini, mami sak ceramah ini. Ini kesekian saya, tepat waktu. Entah itu barengan ambek kabelet pipis, entah barengan karo yang mimpi, pokoknya digugah kok yang nong gugah. Pasti itu, minta dulu. Masih zaman mahasiswa saya begitu. Gitu. Mau tidur wudu, kemudian ala Nabi miring ke kanan, ngadep kiblat, baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ayat kursi, terus tidur. Oh, sebelum tidur, ya Allah, tolong saya ingin bangun jam 3. Ya. Saya ingin bangun jam 3. Ojo nyuruh-nyuruh Tuhan loh. Ya Allah, jam 3 bangunkan aku. Jangan begitu. Beda. Kau ampelengi malaikat. Sejak kapan nyuruh-nyuruh Allah? Ya Allah, bangunin aku jam 3. Awas loh nggih. Oh, jangan ngono. Ya Allah, saya ingin bangun jam 3. Si mahasiswa ini saya dulu tidur. Akhirnya begitu bangun langsung subhanallah jam 3.00. Subhanallah. Ternyata sampai sekarang terbawa. Minta ngono itu. Dalam kondisi capek, takut kerinan kan, minta, ya Allah, saya kepingin bangun jam sekian. Jenengan lah gak persis, kurang 5, lebih 2. Yang kedua caranya nggih, lek penjenengan bangun, ini banyak kejadian ini, wallahu a'lam ini, rahasia Allah. Begitu bangun terus jalan ke jeding, kebanyakan mati. Hati-hati. Tidak boleh. Jadi bangun itu duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya turun iso melek iki matane. Ya abot baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Kok seabot ya? Ternyata sarungnya ditarik bojone sen. Oh, lain lagi. Nggak, itu caranya ya. Jadi begitu bangun jenengan jangan langsung jalan. Nggak boleh. Jenengan takon ke dokter siapapun sudah dilarang. Nggak boleh. Duduk dulu. Dari bangun itu jenengan duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, baru pelan-pelan ke kamar mandi. Lah kabelet lari. Tapi setelah baca doa. Begitu bangun jangan lari. Tidak boleh, pasti berakibat fatal. Dan kejadiannya contohnya sudah banyak.
banyak. Kalau yang mati di kamar mandi itu jangan suudon kepada jin ya. Oh banyak jinnya ini, bukti mati. Jangan. Caranya ada caranya. Secara agama yang didinginkan pertama itu kaki. Kayak cawi ya udel ke bawah. Terus naik ke dada. Yang kena air dingin itu loh. Gitu. Jangan kepala. Kenapa banyak orang mati di dalam kamar mandi? Ternyata yang dibasahi dulu adalah kepala. Sehingga dari bawah darah ingin menghangatkan kepala, ini langsung ke kepala semua darahnya. Tidak muat, pecah. Bukan geblak jadi enggak. Itu faktor kedua itu, geblak itu. Jadi faktor pertamanya adalah karena kepala didinginkan, kepingin dihangatkan, maka darah yang dari kaki ini ke atas semua. Semua ada caranya. Semoga kula jenengan panjang umur, sehat walafiat. Tandanya sehat niku papat. Nggih. Mangan enak, tidur nyenyak, lek subuh tangi ikune melok tangi. Pas. Terus ke belakang lancar. Ini tanda-tanda sehat. Jadi lek jenengan bangun subuh kok ikune menengae, ndang periksakno, Pak. Saestu niki, saestu. Saestu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian tanpa kekasih, apa maknanya? Bukan jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.